Gibran ini akan menggunakan debat kedua atau debat keempat dari seluruh serial debat itu untuk membalas dendam, saya bilang. Kelihatan yang muncul itu bukan apa yang diperdebatkan tadi malam gitu ya. Gibran adalah peserta debat yang paling banyak ditegur gitu loh. Open Table, kita ketemu lagi hari ini bersama Bang Ray Rangkuti. Ini ada buku baru, Bang. Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998. Ini ditulis oleh, isinya dahsyat. Ditulis oleh Muhyiddin Dahlan yang kita kenal sekarang orang paling telaten mengkliping mungkin yang tersisa di Indonesia. Orang paling telaten. Jadi isinya sekarang udah hilang dong ya. Iya, banyak profesi yang hilang itu berarti. Tapi gara-gara ada sekarang udah banyak yang bahas soal penculikan dengan teorinya masing-masing. Tapi gara-gara ada Muhyiddin Dahlan banyak yang ketahuan bohongnya nih karena ini clipping-clipping tahun 98, 9 sekian gitulah ya. Di banyak media ya. Di banyak media. Dan sekarang, sampai sekarang banyak hal yang ya kayak ini nih, Prabowo dipecat akui culik 9 aktivis gitu. Ini susah dicari kemana-mana, tapi korannya ada di sini clippingnya. Tapi nanti kita tidak bahas soal ini. Ini saya senang banget dapat buku ini soalnya. Bang Ray juga pasti akan senang dapat buku ini. Saya pingin satu deh. Nah, kalau boleh. Dua aja, Bang. Dua aja. Makasih banyak. Okay. Makasih ya Bung Muhyiddin. Tapi kita hari ini belum akan ngomongin soal ini. Kita ngomongin soal debat kandidat tanggal 21 ya, Mare? 21 Januari 2024 lalu. Debat Cawapres. Ini ada 3 tokoh ya. Ini debat Cawapres yang kedua ya. Debat keempat. Debat keempat secara keseluruhan. Kalau Bang Ray ini secara umum menilainya gimana jalannya debat semalam, Bang? Dibandingkan dengan debat Cawapres sebelumnya, dibandingkan dengan debat Capres gitu, gimana, Bang? Secara umum, Bang? Separuh dari acara itu menurut saya agak boring ya. Agak membosankan gitu. Agak hati-hati gitu, agak textbooks gitu. Di awal-awal gitu ya? Di awal-awal. Ya. Terus kemudian juga agak jaim-jaim lah kelihatan ketiga belah pihak ya, meskipun ada sedikit tetap yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya soal ketahanan pangan ini lah yang di Kalimantan dan sebagainya gitu ya, itu sempat disinggung oleh Pak Mahfud sedikit food estate ya yang di Kalimantan itu. Nah mungkin pada terbawa ini kali ya, terbawa komentar Pak Jokowi sebelumnya kali ya, agar tidak menyerang pribadi begitu ya, kemudian walaupun tidak ada yang menyerang pribadi sebetulnya. Iya, sebetulnya nggak ada gitu. Atau dievaluasi aja teknisnya gitu. Jadi mungkin kebawa suasana itu semuanya agak, tapi pada akhirnya kemudian kok kalau begitu malah nggak asik gitu. Iya, asik. Gitu. Jadi bukan debat namanya. Bukan debat gitu. Kita melihat dialog biasa aja gitu kan. Iya betul, Bang. Nah baru setelah separuh akhir ya itu yang baru ketika mulai mereka saling tanya menanya gitu ya. Nah jadi dari situ kita paham memang baiknya format itu ya seperti format yang kita nikmati di debat ketiga ya dan debat pertama gitu ya, di mana mereka yang terlibat dalam debat itu yang memaparkan apapun yang memungkinkan dipaparkan ya untuk mencari keunggulan dan kelemahan dari argumentasi masing-masing pihak gitu. Kalau dibandingkan sama debat Cawapres sebelumnya, Bang, gimana? Iya, kalau yang pertama itu menurut saya secara substantif masih jauh lebih baik gitu. Gitu ya? Lebih oke gitu ya. Kalau tadi malam itu kan lebih ya sedikit banyak ada gimmick ya, ada yang seolah-olah nyari-nyari yang hilang gitu. Lalu ada serangan-serangan yang lebih bersifat tindakan yang tidak berhubungan dengan tema gitu. Betul, ya. Agak melecehkan gitu. Ya, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang pertama itu menurut saya secara substantif masih jauh lebih oke ya dibandingkan dengan yang kedua ini gitu ya. Makanya yang kedua ini kelihatan yang muncul itu bukan apa yang diperdebatkan tadi malam gitu ya, tapi lebih pada aspek gerak-gerik mereka di di debat tadi malam itu. Khususnya yang saya kira yang paling viral saat ini adalah gerak-gerik yang dilakukan oleh Gibran pasca mendengar jawaban dari Pak Mahfud. Atau gitu pas ya. nyindir Caimin, enak banget nyontek. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Jadi di satu segi
Nanti kita masuk ke Iya, nanti kita persoalan akan saya juga akan kejar soal ini, tapi oke lah. Ini yang umum-umumnya saja dulu. Iya. Nah, menurut saya yang menarik itu adalah justru yang memulai keriuhan itu adalah Gibran justru menurut saya gitu. Yang lain tuh masih nahan diri gitu, tapi ketika mulai Gibran bertanya ke 01 ya, lalu 01 memberi jawaban, dimulai dengan baca catatan ya. Nah, di situ tuh mulai hangat ya, lalu yang dijawab dengan Caimin dengan ya sedikit bawa catatan, yang penting bukan catatan dari Mahkamah Konstitusi gitu ya. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu ikonik banget jawabannya Caimin gitu. Ini saya ngelihatnya jadi agak lucu sih, Pak. Debat-debat sebelumnya, kemarin debat sebelumnya lah, kayak yang ketiga Capres. Sebetulnya kan debat yang secara umum bagus lah ya, tapi ditegur sama Pak Jokowi. Gitu. Nah sekarang teguran Pak Jokowi seharusnya buat debat ini nih. Iya. Nah itu yang saya mau katakan sebenarnya. Yang saya mau katakan itu ketika Pak Jokowi mengatakan jangan serang personal gitu. Tapi kayaknya tadi malam itu justru provokasi personal. Iya, itu dimulai oleh Gibran menurut saya ya. Saya setuju. Nah, saya tidak dalam kondisi mengatakan setuju nggak setuju pada apa yang dilakukan oleh Gibran. Bagi saya ya debat tuh ya memang kadang-kadang begitu gitu ya. Tapi kalau merujuk kembali kepada apa yang disebut oleh Pak Jokowi itu, nah kira-kira nih kalau kita mau bertanya ke Pak Jokowi, gaya Gibran itu masuk nggak dalam teguran dia? Dalam teguran beliau itu gitu lah kira-kira. Ini pertanyaan iya gitu. Dan kan ada istilah beliau itu mestinya ada unsur pendidikan politiknya gitu. Kira-kira gaya Gibran itu kira-kira ada unsur politiknya di mana gitu. Saya bukan berarti mengatakan nggak setuju dengan gaya Gibran. Bagi saya apapun yang terjadi di di forum debat itu ya silakan saja. Bahkan ketika mereka menyampaikan data yang nggak tepat, di forum itu ya bisa ditelanjangin aja. Diterima bahwa setelah kita cek data ternyata nggak tepat, ya itu nanti biarkan masyarakat yang menilainya. Memang ada fase-fasenya penerimaan debat itu kan. Setelah debat itu orang mulai nyari-nyari data, cocok-cocokin bener nggak yang dia ngomongin. Ya wajar, standar itu lah. Itu terjadi di mana-mana. Tapi ini kita belum dengar nih pernyataan Pak Jokowi apakah yang beliau maksud sebetulnya dengan tidak menyerang personal itu, kemudian ada unsur pendidikan politik itu seperti yang dilakukan oleh Gibran tadi malam misalnya, atau dalam debat kedua itu. Saya dapat kesan yang hampir sama sih dengan Bang Ray, artinya saya merasa agak membosankan tuh semalam ketimbang debat cawapres, apalagi dibanding capres ya. Kalau Bang Ray setuju nggak? Dibanding capres ini masih ketinggalan lah ya. Oh iya, ya jangankan dengan capres ya, kan capres dengan debat pertama cawapres itu juga masih jauh lah. Belum sampai. Nah, sementara ilmu saya dari 4 durasi itu ini yang paling buruk lah. Tidak terlalu membuat kita terngiang-ngiang, kecuali ya itu tadi perilaku Gibran itu aja yang membuat kita. Kalau kita lihat di media sosial juga ngelihat sekarang yang ramai diperbincangkan juga biasanya itu ada celetukan-celetukan yang terkait ide-ide yang disampaikan sebelum. Sekarang itu yang viral itu banyak ya nyebut soal Gibran, yang non teknis semua lah. Yang non teknis, yang banyak kan non teknis. Tapi saya bisa memahami itu, Pak, karena begini ya, saya kan sebelum debat itu beberapa kali ditanya oleh kawan-kawan media dan saya mengatakan saya punya kesan bahwa Gibran ini akan menggunakan debat kedua atau debat keempat dari seluruh serial debat itu untuk membalas dendam, saya bilang. Nah, kenapa saya sebut membalas dendam? Karena di debat yang ketiga debat ketiga atau debat kedua dari capres itu ya memang calon presiden 02 itu relatif mendapatkan pukulan yang bertubi-tubi dari kiri dan kanan gitu ya, satu atau tiga begitu ya, khususnya satu sebetulnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kesan saya ada keinginan untuk membalikkan keadaan. Saya kira dulu kita pernah juga bahas ya bahwa jelas di debat ketiga ini Pak Prabowo betul-betul itu penampilan yang paling buruk lah dari Pak Prabowo gitu ya. Nah, jadi ada semangat itu menurut saya bagi Gibran untuk datang ke ruang debat gitu, semangat untuk melakukan balas dendam itu gitu.
Dan memang kejadian menurut saya sih. Ya. Beliau menggunakan forum itu tidak dalam kondisi defensif seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dia ofensif kali pertama gitu. Dan pada tingkat tertentu memulai front debat yang bersifat personal, gitu ya, dengan pihak-pihak yang lain. Biasanya beliau nunggu dulu baru dia masuk gitu. Ini tidak, dia langsung mengambil alih peran itu dan saking bersemangatnya mungkin gitu untuk memerankan balas dendam itu. Sehingga sempat 2 kali ditegur oleh moderator gitu ya. Teguran pertama berkaitan dengan supaya tetap berada di podium, jangan bergerak maju mundur gitu ya. Kami informasikan sekali lagi kepada ketiga calon wakil presiden agar dalam penyampaiannya tetap berada di podium. Nah, yang kedua adalah soal cara bertanya itu tadi, kan. Jadi pertanyaan yang disampaikan kepada para panelis gitu ya. Jadi ada suasana yang menggebu-gebu mungkin di dalam diri Gibran, sehingga beliau pada tingkat tertentu ya sempat ditegur 2 kali oleh moderator. Dan oleh karena itu boleh disebut di hampir debat ini gitu ya, Gibran itu selalu mendapat teguran gitu kira-kira. Iya. Langganan. Di debat pertama yang tangannya begini-begini ya kan kepada penonton gitu. Di debat kedua dia maju juga, maju dari podium. Bukan, di debat kedua itu begini juga sempat. Itu satu, tapi yang kedua adalah soal cara bertanya. Cara bertanya. SGIE. SGIE itu yang kemudian gara-gara itu pertanyaan itu dibuat aturan tidak boleh bertanya dengan singkatan gitu. Di debat ketiga yang kita nggak dengar beliau ada sesuatu itu. Nah di debat keempat ini malah 2 kali ditegur gitu. Jadi Gibran adalah peserta debat yang paling banyak ditegur gitu loh dari semua peserta itu gitu. Betul. Ya, tapi secara ini Bang, kalau secara esensial yang diomongin sama ketiga calon wakil presiden ini gimana? Saya selalu mengatakan ya, ada beberapa cara kita menilai debat itu ya, karena tidak hanya sekedar cara dia mengungkapkan, cara dia berargumentasi gitu, tapi juga ada korelasinya dengan capres dan perihal debat-debat sebelumnya. Betul. Nah itu yang sering kali saya tekankan gitu. Nah kalau tadi malam itu saya kira relatif agak terjaga. Yang berubah secara signifikan itu kan sebetulnya adalah Caimin. Kan? Kali ini kita melihat Caimin jauh lebih siap. Mungkin beliau belajar dari debat yang pertama. Ini pengalaman yang baik. Sehingga dia lebih siap meskipun beliau tetap membutuhkan catatan untuk beberapa hal. Dan itu normal saja. Dan memang dibolehkan kan. Tetapi catatan itu menggambarkan kepada kita bahwa beliau sedang siap gitu ya. Kan daya ingat seseorang kan memang bisa beda-beda ya. Enggak itu oleh karena itu bukan persoalan gitu. Nah jadi kalau dilihat dari konteks itu saya kira ada sikap yang cukup lurus di Caimin dengan sikap mereka yang menggaungkan perubahan gitu ya. Dan adapun 02 gitu, saya sih sebetulnya dari awal saya rasa mereka melompat-lompat gitu. Jadi melompat nggak bisa kita tarik posisi mereka sebenarnya benar nggak sedang ingin melanjutkan program Pak Jokowi gitu. Cuman 2 hal menurut saya sebetulnya yang kelihatan betul-betul mereka mensimbolkan diri ya sebagai pelanjut dari Pak Jokowi. Apa itu terkait dengan IKN dan yang kedua adalah hilirisasi gitu ya. Kalau yang berhubungan dengan IKN dan hilirisasi tadi malam itu tetap diungkapkan oleh Gibran bahwa mereka akan tetap setia di hilirisasi, tetap di IKN dan gak ada perubahan soal itu. Tapi kalau berkaitan dengan tema-tema yang lain, seringkali justru kelihatan melompat dari nggak sinkron logikanya nih. Ya. Misalnya kalau kita ingat di debat pertama soal tax ratio yang kata Gibran dia mau 23%. Sementara Pak Jokowi kemampuannya cuman paling hebat 10% gitu 10%, ya. Nah tadi malam juga hal yang sama terjadi. Itu yang dikulik oleh lagi-lagi ya seperti biasa Pak Mahfud mengingatkannya. Jangan sampai melampaui yang sebetulnya
bahkan presiden sehebat Pak Jokowi pun belum tentu sampai ke wilayah itu gitu kira-kira ya. Dan itu yang diingatkan beberapa kali juga oleh Pak Mahfud gitu. Jadi ada kesan yang sebetulnya mau mengatakan bahwa mereka itu sama dengan Pak Jokowi itu pada dua hal itu aja. Yaitu hal yang berhubungan dengan IKN dan hal yang berhubungan dengan hilirisasi. Adapun tema-tema yang lain ya soal perlindungan terhadap masyarakat adat gitu ya. Kemudian juga soal pembagian restribusi tanah gitu ya. Itu mereka nggak jelas sikapnya karena ketika berbicara misalnya soal redistribusi tanah gitu, yang dibicarakan oleh Gibran itu adalah soal sertifikasi tanah. Nah itu yang diingatkan oleh baik Caimin maupun Prof Mahfud. Beliau mengatakan beda antara sertifikasi tanah maupun dengan redistribusi tanah gitu ya. Pak Gibran harus tahu persis ya bahwa redistribusi lahan ini bukan tidak sama dengan sertifikasi. Lebih jelas lagi disampaikan oleh Pak Mahfud, ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini sebenarnya masih pada aspek sertifikasi tanah. Ya. Jadi orang punya tanah, cuma dilegalisasi aja. Iya, nggak ada kebetulan surat-suratnya mungkin lemah, lalu disertifikasi. Tidak ada yang didistribusi di situ. Tidak ada yang didistribusikan sampai jauh ini gitu ya. Nah ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu bagu legalisasi, yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikatnya di situ. Yang lain belum dapat nih redistribusinya nih. Nah jadi itu satu. Nah yang kedua adalah soal ada nuansa penggampangan. Nah itu ya saya mencatat itu. Semua persoalan gitu ya. Jadi misalnya soal tambang ya sederhana, Pak Mahfud cabut aja IUP-nya gitu ya. IUP itu kalau tambangnya legal, kalau tambangnya ilegal bagaimana? Ya kan padahal dipertanyakan itu bagaimana menghadapi tambang-tambang yang ilegal gitu ya. Sederhana ya cabut gitu. Jadi ada kesan apapun peristiwanya penyelesaiannya gampang, yang di Pak Jokowi sendiri nggak sampai ke situ gitu loh. Nah pertanyaan orang tentu saja kan, Anda sekuat apa kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi? Gitu. Pak Jokowi didukung dengan tingkat kepuasan oleh survei sekarang misalnya 74%, 75%. Lalu partai politik ya ada 7-8 partai bersama beliau. Tidak ada oposisi. Tidak ada oposisi. Kenyataannya sulit gitu. Nah sementara mereka kelihatan tidak sepowerful Pak Jokowi loh gitu ya. Apalagi nanti misalnya secara partai antara pemenang pemilu dengan oposisi kelihatan seimbang. Nah jadi jawaban-jawaban yang terlihatkan menggampangkan itu sebetulnya yang perlu ditelisik lebih jauh. Betul. Perlu ditinjau lebih jauh karena kalau orang tidak berbicara fakta-fakta lapangannya, ya tentu istilahnya orang akan dengan sangat mudah menyebutkan langit bisa dapat dijangkau gitu. Iya, saya setuju tuh Bang soal ada kesan Gibran menyepelekan persoalan-persoalan dan itu yang persoalan yang sifatnya udah puluhan tahun terjadi. Bahkan dalam beberapa poin itu bapaknya dapat rapor merah, dapat nilai merah dalam persoalan. Misalnya soal hak tanah masyarakat adat. Misalnya itu kan Jokowi harus diakui harus punya rapor merah di situ. Ada konflik-konflik tanah di masyarakat adat itu banyak terjadi di era Jokowi. Nah ini dia dengan gampang aja ngomong ya kita hormati hak masyarakat adat. Hormatinya gimana? Terus menyelesaikan problem yang udah. Tapi dia sambil lewat aja. Nah misalnya yang menarik itu adalah misalnya ketika beliau mengatakan ya dialog gitu. Padahal pertama saya tidak terlalu banyak mendapatkan rekam jejak beliau berdialog dengan warga di Solo misalnya betul. Dalam konteks menghadapi berbagai konflik ya kalau ada di Solo gitu. Nah yang kedua sepanjang kampanye ini justru salah satu yang kelihatan dihindari oleh beliau itulah berdialog itu gitu dengan masyarakat gitu ya. Capres maupun cawapresnya. Sehingga muncullah istilah saya hanya mau berdebat di forum resmi KPU gitu. Jadi dengan mengatakan dialog ya dibicarakan, diajak musyawarah itu jadi saya
Jadi bertanya-tanya ya apakah itu sekedar ucapan yang memang melenakan para calon pemilih gitu ya, menggampangkan segala hal seperti seolah-olah bisa dilakukan dengan segera gitu, atau lagi-lagi apa namanya itu kalau dihubungkan dengan rekam jejak yang bersangkutan ya atau ya dalam konteks ya memang dia ingin menggampangkan persoalan gitu. Jadi kalau ingin menggampangkan persoalan itu, saya ingat pesannya Ahok dulu waktu Pilkada DKI waktu masa kampanye gitu ya. Nah Ahok itu selalu mengingatkan kepada peserta debat itu dengan mengatakan jangan mengungkapkan hal-hal yang seolah-olah enak ya di hadapan para calon pemilih padahal sebetulnya sulit untuk kita kerjakan gitu. Jangan kita sampai berjanji yang wah tapi kita tahu bahwa itu akan sulit dilaksanakan gitu. Jadi jangan pula suasana itu menurut saya terbangun pada masyarakat Indonesia dan itu yang dihindari oleh Pak Mahfud menurut saya. Nah, Pak Mahfud lebih berbicara lebih realistis, dia mengurai dulu apa pokok soalnya, apa permasalahannya, di mana kendala-kendalanya, lalu mengatakan solusinya seperti apa. Dan solusinya seperti apapun, ya kalau ditarik secara keseluruhan, sebetulnya dalam bacaan saya, Pak Mahfud itu mau mengatakan kita ini bukan kekurangan regulasi, ya. Kita ini bukan kekurangan bentuk sistem. Kita ini juga bukan kekurangan alat apapun untuk mencegah berbagai peristiwa-peristiwa penyimpangan itu terjadi. Yang kurang di kita itu kira-kira dalam kesimpulan saya dari pandangan Pak Mahfud itu hanya satu, apa? Kemauan untuk menegakkan hukumnya. Itu yang kurang dan itu selalu ditegaskan oleh Pak Mahfud ya. Kita punya data sekian tentang tanah, kita punya data sekian tentang tambang ilegal kan, kita punya data sekian tentang masyarakat adat yang belum terfasilitasi dan seterusnya itu gitu. Lalu disitulah muncul istilah beliau sebagai mafia gitu. Yang pia ini yang dalam catatan saya di debat tadi malam tidak pernah disentuh oleh Gibran gitu. Ya betul. Itu realitas yang gelap yang harus diakui memang ada gitu. Tapi Gibran seperti pengen menyembunyikan, ya nggak mau lah masuk ke situ. Saya kira ya dari apa namanya itu dari keseluruhan debat, jadi bukan hanya malam itu. Itu yang saya sebut itu yang kehilangan dari 02 itu adalah istilah bocor. Anda pernah nggak di debat 1, 2, 3 sampai 4 ini kata bocor itu muncul kembali di perdebatan? Nggak pernah ya. Nggak pernah lagi kan? Iya, padahal dulu Prabowo. Padahal itu selalu dulu Prabowo mengobrol istilah bocor itu. Kata bocor gitu. 2014, 2019 kalau nggak salah. 2014 terutama. 2019 itu paling utama. Kita harus membuat sistem. Hentikan kebocoran. Bocor. Apapun masalahnya, bocor jawabannya. Itu ya kan. Sekarang malah hilang bocor. Sekarang malah hilang. Saya sebetulnya agak bertanya-tanya ya, kenapa sampai istilah bocor-bocor ini hilang ya? Justru di apa namanya itu di era ketiga, bukan era sih ya, di ketiga kalinya Pak Prabowo dicalonkan sebagai calon presiden gitu ya. Kok hilang bocor-bocor itu? Dan semua kita juga tahu persoalannya seperti yang disebut oleh Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud konsisten loh ya menurut saya. Kalau kita kembali tadi ke konsistensi itu tadi. Di debat pertama beliau selalu menegakkan juga soal itu. Perlunya penegakan hukum. Perlunya penegakan hukum. Jadi istilah beliau itu. Problemnya memang di situ. Iya, istilah beliau itu bukan soal menaikkan teks pajak ya. Bukan rasio pajak, bukan menaikkan apa namanya pendapatan dari pajak, bukan itu. Tapi masalahnya adalah bagaimana menjaga objek pajak yang sudah kita dapatkan itu tidak bocor setelah prosesnya terjadi. Jadi ibaratnya jangan sampai tong gedenya malah di bawahnya bocor-bocor gitu loh kira-kira. Iya. Dan itu sampai ke debat kedua tadi malam, saya kira Pak Mahfud masih konsisten di wilayah soal mengingatkan itu peran yang selama ini diamban oleh Prabowo. Mudah-mudahan perubahan ini terjadi bukan karena dia sudah nadangin bocornya gitu. Nggak tahu saya. Karena pada faktanya kan hari demi hari tingkat korupsi kita malah makin tinggi sebetulnya. Penegakan hukumnya makin rendah, tapi korupsinya makin tinggi. Ini pertanyaan saya Bang. Banyak orang secara awam misalnya nanya, lah Prof Mahfud ngapain ngomong-ngomong begitu, orang yang ngurusin hukum 5 tahun terakhir dia kok. Gitu loh. Pertanyaan orang kan secara awam ada yang bertanya begitu. Kan dia yang selama ini ngurusin hukum di Republik ini selama 5 tahun. Ya ini kan sebetulnya pertanyaan yang
pernah dilontarkan kepada Pak Jokowi waktu dahulu jadi gubernur ke calon presiden 2014 yang lalu. 2004 ya 14 ya. Ketika ditanya gimana nanti yang ngurus Jakarta, Pak Jokowi menjawab urusan Jakarta akan lebih mudah kalau jadi presiden gitu. Artinya meskipun tidak sama persis seperti jawaban itu, yang kita mau katakan itu adalah Menko Polhukam itu kewenangannya juga terbatas. Ya, setiap kementerian yang ada di bawah koordinasi dia itu adalah kementerian yang mandiri sendiri, nggak bisa diintervensi. Dia hanya melakukan koordinasi, ya kan, bukan memerintahkan. Ya, bukan mendesain gitu. Nah di atas beliau ada presiden. Jadi betapapun secara personal misalnya beliau menginginkan untuk melakukan ini, itu, ini dan sebagainya. Kalau RI satunya nggak terlalu berkenan bagaimana? Itu satu. Nah yang kedua, kalau menteri yang dimaksud nggak bergerak bagaimana? Kan dia nggak bisa maksa. Ya, belum lagi kementerian yang di luar koordinasi dia. Kementerian yang di luar koordinasi dia. Tetapi ketika kasus itu masuk kepada beliau, lalu beliau ambil dan tidak ada yang merasa terlangkahi di kementeriannya, dia jalan kok. Dia mengatakan misalnya soal bocornya aset negara kita yang sekitar 400 triliun ya dan sebagainya tuh dan beliau jalan. Dan kalau kita perhatikan kan banyak problem persoalan hukum di negara kita ini kan problemnya di penindakan, Bang. Ya. Nah Prof Mahfud itu nggak ada urusan sama sekali sama pendidikan. Nggak mungkin kan Prof Mahfud bawa borgol gitu loh. Sebagai Menko Polhukam. Itu yang saya sebutkan tadi kan. Penindakan itu ada di kepolisian, ada di kejaksaan. Kan? Itu institusi yang mandiri. Dan pertanggungjawabannya bukanlah kepada Menko Polhukam, tapi itu langsung kepada presiden gitu ya. Nah kalau Prof Mahfud kalaupun ingin melakukan tindakan itu harus persetujuan dengan presiden. Nah, ataupun kalau beliau menginginkannya, kalau lembaga yang lain belum bisa bergerak, itu juga sulit untuk menggerakkan gitu. Mungkin ketika ini ya dia di Satgas tindak pidana pencucian uang itu, anti pencucian uang kan, kita bisa dapat gambaran bagaimana cara kerja dia sebetulnya. Dia manggil PPATK, tolong dong ini diperiksa gitu ya. Terus dia manggil kejaksaan, ini loh ada catatan ini, manggil kepolisian ini loh, tolong dipindah. Itu yang terkait dengan dana yang dia disebutkan itu di sekitar Kemenko itu ada kebocoran dana sekian. Dan karena yang menemukannya beliau, lalu udah mulai diselidiki kan, beberapa kasus katanya udah mulai ketat. Itu pun harus lewat PPATK kan? Ya tentu saja tidak mungkin tidak. Gitu. Nah jadi dalam konteks itu sebetulnya ya secara personal menurut saya Pak Mahfud mau mengatakan saya meskipun Menko Polhukam dengan kewenangan yang hanya melakukan koordinasi, tapi bila kasus itu berhubungan langsung, bukan berhubungan, saya dapatkan langsung, saya sebagai menteri ya saya kerjakan. Nah sebetulnya kita mau mengatakan Pak Mahfud nggak berdiam diri terhadap segala peristiwa yang katakanlah menghilangkan dana atau peristiwa hukum yang tidak adil, sebisa mungkin beliau melakukan upaya penegakan hukumnya. Tapi tentu saja ada batas-batas yang tidak mungkin juga diterobos begitu saja. Bagaimanapun dia taat hukum orangnya. Dengan sendirinya gitu. Artinya jadi, sejauh yang ada di yang bisa kita lihat itu adalah beliau selalu memiliki concern yang cukup kuat bagi tegaknya proses keadilan gitu. Ya sejauh yang bisa dia gapai kan sebetulnya dia lakukan semua. Bahkan beberapa kali kan offside kan sebetulnya dalam tanda kutip ya Bang. Kayak kasus Freddy Sambo kan sebetulnya itu bukan bagian dia, tapi mau tidak mau dia akhirnya nakal sedikit. Akan selalu begitu, Pak. Jadi kalau dia kelihatan lebih diteriakin orang offside. Kalau kelihatan dia nggak bergerak, mana nih Menko Polhukamnya gitu. Nah jangan lupa ya, beliau pernah bersitegang dengan Komisi 3 ya di DPR saat itu dan dikeroyok gitu. Dan beliau menurut saya cukup bagus menghadapi keroyokan orang-orang hebat di Komisi 3 itu. Ya, apalagi dan dari situlah kemudian beliau mulai dikenal publik secara luas kan akibat debat-debat dikeroyok oleh Komisi 3 itu begitu saat itu gitu. Nah,
ini akhir-akhir nih Bang. Biasa trademarknya Bang Ray itu klasemen debat. Oh iya. Nah, dari kita udah di ujung ini ya? Iya udah di ujung, udah tinggal satu lagi. Nggak terasa. Klasemen debat ini udah empat ya terjadi ya. 2 presiden, 2 cawapres. Jadi kita kembali ke belakang dulu ya. Yang pertama. Jadi 01 debat pertama mereka menang poin 3 ya kan. Debat kedua mereka kalah jadi tetap poin 3. Iya. Debat ketiga mereka menang poin 6. Debat keempat tadi kemarin malam itu saya kira dia seri. Ya, yang penampilan Cak Imin tuh naik lah. Ya, bagus lah gitu bagus, ya. Jadi nilai 7. 7 poin kan. 7 poin. Yang 02 debat pertama kalah. Debat kedua menang 3 poin. Debat ketiga kalah. Debat keempat seri dengan Cak Imin. Jadi nilai 4. 7-4 ya. Yang ketiga debat pertama menang, kedua, ketiga, keempat menang nilai 12. Full dong. Jadi sekarang klasemen sementara tinggal satu lagi sebetulnya. Adalah 03 12 poin. Kemudian 01 7 poin dan 02 4 poin. Dan kalau dari aspek debat saya kira hampir dapat dipastikan 03 ini akan memenangkan. Artinya secara klasemen udah menang lah ini. Ya. Nggak bisa dikejar lah. Satu pertandingan. Iya, nggak bisa dikejar. Iya, kalau satu pertandingan siapapun yang menang nggak akan bisa mengejar nilai yang 12. Secara overall bisa dilihat. Kalaupun misalnya 01 menang di debat kelima, dia baru 11. Iya. Gitu. Apalagi kalau 02 gitu. Dan menariknya Bung, kalau kita baca survei-survei tentang ciutan media sosial pasca debat itu, nah kesimpulan saya cuma satu. Apa tuh? Gibran meninggalkan ruang debat dengan citra negatif yang sangat tinggi. Oh iya betul. Semalam ya? Tadi malam itu. Umumnya mengatakan citra negatif Gibran itu di angka 60%. Umumnya. Iya. Pak Mahfud meninggalkan gelanggang debat dengan citra yang sangat positif. Ini datanya dari mana nih? Dari berbagai beberapa tempatnya. Dan Anies juga, Cak Imin meninggalkan ruang debat dengan citra yang juga positif. Pertanyaannya adalah mengapa Gibran mengambil cara meninggalkan perdebatan dengan citra yang negatif? Biarkan dia yang menjawab. Oke. Ada lagi Bang yang mau disampaikan? Enggak, itu aja. Udah cukup ya? Oke, terima kasih Open Table. Kita ketemu lagi di Open Table selanjutnya Bang. Ya, terima kasih banyak.